أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Dan kembali walhamdulillah di kesempatan petang hari ini di penghujung bulan Rajab di malam Jum'ah kembali kita dipertemukan di dalam majelis ilmu yang mana setiap malam Jum'ah kita akan mempelajari tafsir daripada Al-Quranul Karim yang tentunya maksud dan tujuannya adalah kita memahami makna-makna dan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran, yang dengan hal tersebut kita bisa mentadabburi dan sampai kepada tahapan mengamalkan daripada Al-Quran. Dan inilah maksud dan tujuan diturunkan Al-Quran, untuk ditadabburi, yakni dipahami makna dan kandungannya. Kita bisa mengambil petikan-petikan pelajaran, petikan-petikan fawaid dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu membuahkan amalan saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ini adalah kitab yang telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, yang kami berkahi, menunjukkan begitu banyak kebaikan yang terdapat di dalam Al-Quran. Liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkaru ulul albab, supaya ayat-ayatnya ditadabburi, dipahami makna dan kandungannya, dipetik pelajaran daripada ayat-ayat tersebut. Dan bukan maksud dan tujuan Al-Quran diturunkan seperti yang biasa kita lihat dalam kehidupan keseharian kita, yang dilakukan oleh sebahagian dari saudara kita kaum muslimin. Ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Quran ditempel, entah itu di kendaraan, entah itu di rumah, di dinding, dan seterusnya. Katanya untuk mengusir syaitan. Padahal syaitan tidak akan merasa terusik, apalagi terusir dengan hanya sekedar tulisan saja. Walaupun tulisan tersebut ditulis dengan khat yang terbaik. Apalagi kalau cuma khat yang terbaik, tidak akan terusik syaitan, apalagi terusir. Syaitan akan terusik, bahkan terusir, mau tidak mau, suka tidak suka, ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, diperdengarkan. Dan itu hanya bisa terjadi ketika seseorang bisa membaca dengan Al-Quran dengan baik dan benar.
Olehnya kita kembali ingatkan pada kaum muslimin secara umum maupun yang hadir di kesempatan ini, luangkan waktu Anda untuk mentadabburi Al-Quran. Dalam sehari 1 kali 24 jam minimal ada beberapa saat dari waktu-waktu tersebut Anda membaca, memahami makna dan kandungannya. Terlebih lagi bagi saudara-saudara kita, para ikhwan yang memang mempelajari bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Sebab tujuan dari dipelajarinya bahasa Arab tersebut adalah untuk sampai kepada memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Anda membaca Al-Quran, Anda bisa memahami, mengetahui minimal dari sudut bahasa apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Walaupun demikian, untuk mencapai kepada tahapan at-tadabbur, Anda mesti mempelajari tafsir daripada Al-Quran. Dan tidak hanya sekedar membaca terjemahan, lalu dikatakan itulah penafsiran. Bukan. Itu hanya terjemahan ahli bahasa, yang namanya ahli bahasa, apalagi yang mau diahli bahasakan adalah bahasa Arab, itu hanya sekedar pendekatan, hanya mendekati, bukan mutlak. Nah, dan insyaallah ta'ala di kesempatan ini kita akan lanjutkan tafsir surah Al-Baqarah dan sudah sampai di ayat yang ke-108. Ya. Di ayat yang ke-108 Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kalian am turiduna menginginkan an tas'alu untuk bertanya rasulakum kepada rasul kalian, kama sebagaimana su'ila, sebagaimana telah ditanya Musa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam min qabl, sebelumnya. Nah, wa man yatabaddalil kufrah, dan siapa saja yang tabaddalah, yatabaddalu, menukar, mengganti, mengalih posisikan, merubah posisinya. Al-kufrah, dia ganti dengan kekufuran, bil iman, keimanan diganti dengan kekufuran. Maka faqad dhalla, sungguh telah tersesat, sawa'is sabil, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh dari jalan yang benar. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini ayat yang ke-100 ke-108, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan am. Yang kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, munqati'ah bimakna bal. Adapun am di situ dia adalah hamzatul istifham, tetapi dia munqati'ah dan maknanya bal, bahkan.
Iya. Sehingga diterjemahkan bahkan kalian menginginkan. Ya. Kalau yang kita pelajari dalam bahasa Arab, am itu bersamaan dengan au. Iya kan? Naam. Yang artinya atau. Tetapi Syekh Muhammad menyebutkan huna munqati'ah bimakna bal. Ini maknanya di sini bahkan kalian menginginkan. Ya. Nah, kalian menginginkan untuk bertanya kepada Rasul kalian. Siapa Rasul kalian? Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertanyaan tersebut ya, kurang lebih hampir sama dengan pertanyaan yang pernah diajukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan diri, menyulitkan diri, menyusahkan orang yang bertanya itu. Dan ayat ini seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di antara kandungannya adalah melarang umat Islam, umatnya Rasulullah melakukan seperti yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Yaitu dengan banyak bertanya yang pertanyaan tersebut satu, laisa lahu faidah, tidak ada manfaatnya. Atau pertanyaan tersebut kalau itu ditanyakan dan dijawab akan membuat dia susah sendiri. Nah, antum tahu pertanyaan yang diajukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa? Coba saja ya. Ketika Nabi Musa menyampaikan kepada mereka, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Masih di surah yang sama, surah Al-Baqarah, ayatnya ayat 60-an. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah. Apa baqarah? Apa? Sapi. Iya. Ayatnya umum. Pokoknya baqarah. Dan harus satu. Tidak disebut baqarah tani. Iya kan? Yang penting satu. Dan itu baqarah. Tapi coba lihat kelakuan Bani Israel. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Ia minta tanya sama Tuhanmu Musa untuk menjelaskan kepada kami yang bagaimana itu. Ya. Padahal asal dapat kok sapi betina satu, ya itu. Ya. Tapi bikin susah diri sendiri. Yang bagaimana itu? Mulai ditanya apa? Ma launuha? Apa warnanya? Ma hiya? Bagaimana modelnya? Diterangkanlah, la faridun wala bikr. Sapinya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Masih ditanya lagi, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Warnanya gimana? Ya. Padahal tidak umum maksudnya. Kau mau dapat warna purple, kau dapat warna pink. Ya itu. Tidak tanya lagi. Warna apa? Nih, diterangkan safra, kuning, tasurun nazirin. Oh, Masya Allah, enak dilihat itu sapi. Cukup sampai di situ? Tidak. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana. Minta sama Tuhan Musa, yang bagaimana itu sapi?
Ya. Diterangkan lagi wala taskil harsa. Itu sapi tidak pernah dipakai membajak sawah. Bagus fisiknya segala macam. Iya. Akhirnya dengan spesifiknya seperti itu membuat mereka sulit cari sapi yang dimaksud. Paham maksudnya? Ya. Padahal kalau di awal Allah sebutkan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Iya, yang tahu bahasa Arab tahu baqarah, satu sapi betina, selesai. Cari maka itu. Ya. Tapi ternyata bertanya terus. Ya. Akhirnya menyulitkan dia. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala melarang dari hal tersebut. Salah satunya di sini. Juga di ayat yang lain dalam surah Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Wahai kaum mukminin, jangan kamu bertanya tentang sesuatu yang in tubda lakum tasukum. Kalau itu diterangkan bikin susah kok. Ya. Naam. Dan Nabi SAW dalam sejumlah hadis itu juga melarang hal tersebut. Seperti contoh hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lafaz dari Imam Muslim. Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlaka alladziina man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kata Nabi, beliau bersabda, apa yang saya larang tinggalkan, apa yang saya perintahkan lakukan sesuai kemampuan kalian. Ya. Dan ketahuilah yang banyak membinasakan umat terdahulu kasratu masailihim, terlalu banyak pertanyaannya. Wa ikhtilafuhum ala anbiyahim, menyelisihi juga nabinya. Ya. Di dalam lafaz yang lain dari jalur yang berbeda, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, kata Nabi, "Zaruni ma taraktukum." Biarkan apa yang saya tinggalkan untuk kalian, biarkan. Tak usah kalian macam-macam. Ya. Naam. Ya. Mana haitukum anhu fajtanibu, yang saya larang tinggalkan, yang saya perintahkan lakukan. Ya. Dan penyebab adanya hadis tersebut, turunnya hadis tersebut atau disebutkannya hadis tersebut juga disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang di dalam beberapa jalan itu ada kelemahan, seperti dalam riwayatnya Ibnu Majah ada kelemahan, ada rawi yang dhaif. Ya, tapi secara umum maknanya benar. Ya, kalau ada jalur yang sahih. Ya. Ketika turun perintah untuk berhaji, ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Dan kewajiban bagi manusia kepada Allah, ya, untuk menunaikan ibadah haji bagi man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Turun ayat ini, Nabi SAW dalam salah satu khutbah beliau menyebutkan, ya ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajj fahajju. Wahai segenap manusia, Allah telah mewajibkan untuk kalian menunaikan ibadah haji. Nah, orang yang paham makna kalam, ya, menunaikan ibadah haji, itu maknanya ya satu kali. Ya. Al-hajj tidak disebutkan untuk hajjani, 2 kali haji, sekian kali, tidak. Orang yang paham bahasa sudah. Tapi ada yang bertanya, faqala rajulun, aqulla amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun kami harus berhaji wahai Rasulullah? Fasakata, Nabi pun diam. Nah, hatta qalaha salasan, sampai yang bertanya itu bertanya lagi,
Aku amin ya Rasulullah. Aku amin ya Rasul. 3 kali. Lalu kemudian Nabi mengatakan, "Lau qultu na'am lawajabat." Seandainya saya bilang iya, itu akan jadi wajib. Wala mastata'tum, dan kalian tidak akan sanggup. Ya? Kalian tidak akan sanggup begitu. Lalu kata Nabi, "Zaruni ma taraktukum." Biarkan apa yang sudah saya tinggalkan untuk kalian. Ya. Naam. Lalu di penghujung hadis, ya, turunlah ayat. Ayatnya dalam surah Al-Maidah tadi, ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Naam. Ini larangan. Ya. Dan yang dimaksud dengan larangan bertanya di sini, pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertanyaan tersebut akan menyulitkan kita sendiri, membuat kita susah. Tidak ada manfaatnya, tidak menambah keimanan, tidak menambah amalan soleh kita, malah menghalang-halangi kita. Isyarat dari hadis yang kita sebutkan tadi, orang yang sibuk melaksanakan perintah, menjauhi larangan, tidak akan sibuk dengan yang seperti itu. Ya. Tidak akan sibuk dengan yang seperti itu. Banyak contoh pertanyaan yang tidak beres. Ya. Nah, seperti contoh misalnya, ya, saya pernah sebutkan ya tentang kisahnya Nabi Yusuf dengan Zulaiha. Tahu kisahnya? Allah sebutkan dalam satu surah. Ya. Nah, tahu kisah kasih beliau? Ya, ini bukan kisah kasih di sekolah ini. Ya. Nah, tapi ada yang bertanya, tidak puas dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, jadi muak itu menikah. Ya, apakah ketika berpisah antara pembesar dengan istrinya dengan Zulaiha, dan ini Zulaiha sudah cinta mati. Ya, antum tuh kenapa sampai dikatakan cinta mati? Ya. Naam, laqad hammat bihi wa hamma biha falaula nar'abuhana rabbi. Iya. Ini si perempuan, sudah hama sekali. Sudah berambisi sekali kepada Nabi Yusuf. Demikian juga sebaliknya. Ditutup pintu. Ya. Ini rumahnya si perempuan, bukan rumahnya laki-laki, bukan rumah kos-kosan. Ya. Rumahnya si perempuan. Ya. Naam, otomatis siapa mau ganggu? Rumahnya orang. Ya. Kalau rumahnya laki-laki bisa dicurigai. Tapi kalau rumahnya perempuan mau apa? Kemudian ini orang dalam, pembantu. Mana bisa dicurigai? Dan Nabi Yusuf peluangnya besar. Apa? Kenapa besar? Dia bukan penduduk setempat. Ya, kalau ada masalah bukan kampungnya. Dia tidak malu, orang tuanya tidak malu, isi kampung tidak malu, bukan penduduk sini memang. Apa? Tidak ada beban. Ya. Nah, Allah terangkan dalam Al-Quran seperti itu. Nah, ini orang bikin penasaran. Jadi muak itu menikah? Atau bagaimana? Ya. Makanya ketika Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya masalah itu, beliau dengan enteng menjawab, la adri ma hadartu walimatu ulshihim. Saya enggak tahu itu sebab saya enggak menghadiri walimahnya mereka. Paham maksudnya? Ya enggak perlulah. Ya, nah, enggak perlu tanyakan masalah itu. Iya. Apalagi Allah tidak terangkan dalam Al-Quran misalnya. Nabi tidak sebutkan juga. Tapi enggak ada manfaatnya. Iya. Termasuk Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Ya, rahimahullah, di sebuah majelis ketika beliau menerangkan firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih itu istiwa di atas arasy. Tiba-tiba ada yang tanya, ya Abu Abdillah, mastawa, wahai Abu Abdillah, ya apa itu istiwa? Ya, marah beliau. Nah, sebab beliau tahu ujungnya pertanyaan itu kemana. Ya, nah, lalu beliau katakan, al-istiwa'u ma'lumun, wal kayfiyatu majhulatun, was-su'alu anha bid'ah,
Wa ma araka illa al-mubtadi'. Yang namanya istiwa, orang yang paham bahasa tahu apa itu istiwa. Di mana posisinya istiwa? Dan bagaimana gayanya? Saya bahasakan gayanya, ya, modelnya, stylenya istiwa, majhulatun. Tidak ada yang tahu. Kenapa? Allah tidak beritahukan bagaimana Allah istiwa di atas. Duduk 2 kali kah? Duduk 1 anu kah? Allah tidak beritahukan itu. Nabi juga tidak menyampaikan. Para sahabat tidak pernah tanya kepada Nabi. Generasi terakhir tidak pernah. Makanya beliau katakan, was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang itu, pertanyaan yang mengada-ada. Iya. Lalu orang tersebut pun diusir dari majelisnya Imam Malik. Ini pertanyaan yang laisa lahu faedah. Iya, termasuk tidak ada faedah. Misalnya, Ustaz, saya ini kira-kira di mana? Di surga muaka atau di neraka? Iya. Masya Allah. Iya. Masa si Ustaz bilang, kayaknya kalau menurut penerawangan saya, kamu di neraka. Weh, tambah susah aku. Kamu akan susah sendiri, tak? Mati, apa saya mesti lakukan ini? Iya kan? Menyusahkan diri. Nah. Iya. Atau tanya, itu hari kiamat kan hari Jumat. Hari Jumat kapan itu? Apakah tanggal cantik? Tanggal jelek? Ini pertanyaan, apa manfaatnya? Iya? Nah. Iya. Kira-kira antum pernah dengar ada riwayat dari para sahabat tanya Nabi itu, Jumat kapan itu? Jumat terakhir kah? Hah? Kan ada istilahnya kita itu. Kita terlalu banyak istilah. Menjelang Ramadan ada namanya minggu terakhir. Betul? Ada yang kasih ingat saya. Ingat Ustaz, minggu terakhir. Dia mau ngajak saya rekreasi. Ini saya bilang minggu terakhir. Saya dalam pikiran saya, orang mau mati kayaknya ini. Tapi saya tanya lagi, kenapa minggu terakhir apa ini? Bilang minggu terakhir sebelum Ramadan kita pergi ke ini, enggak usah sebutkan tempatnya, nanti kau cari tak di sana nanti. Saya diajak ke sana. Rekreasi Ustaz. Bawa ke keluarga tak. Saya bilang, yang saya garis bawahi minggu terakhir. Sebelum Ramadan katanya. Pokoknya kita pos-poskan memang makan, minum, apa segala macam. Masya Allah. Ya. Justru minggu terakhir itu kan masuk bulan Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban apa yang Nabi lakukan? Banyak berpuasa. Ya. Kenapa? Itu untuk imtihan, untuk tamrin, latihan memang. Supaya begitu masuk Ramadan, Anda sudah ready, sudah pemanasan. Ya. Jangan nanti masuk Ramadan baru hari pertama, jam berapa nih? Karena memang tidak pernah puasa. Ya, tidak kenal puasa kecuali Ramadan. Itu pun awal, tengah dan akhir. Bukan pergi begitu. Ya. Nah, tapi saya tidak katakan puasa Sya'ban itu wajib, tidak. Hanya saya juga tidak terlalu banyak komentar ketika itu sebab saya cari waktu yang pas untuk menjelaskan. Nah, banyak istilah-istilah kita yang iya. Termasuk pertanyaan tidak ada manfaatnya masalah roh. Ya. Ini roh ini bagaimana bentuknya? Bagaimana modelnya ini roh ini? Bagaimana dia apa dan seterusnya. Masya Allah. Ya. Kalau tanya roh itu bagaimana dia keluar, gampang ji. Sampaikan ke parang. Ya. Supaya kalau dia rohmu keluar. Ya. Nah, apa manfaatnya seperti itu? Ya. Makanya ketika Nabi ditanya, "Yas'alunaka 'anir ruh." Mereka bertanya kepada tentang ruh dalam surah Al-Isra. Ya. 6 di juz yang 15. Ya. Apa Allah Nabi diam ketika itu tidak bilang apa-apa. Sebab memang tidak. Nabi kebiasaan tidak bicara tanpa ilmu. Ya. Nanti turun firman Allah. Kul an ruhu min amri rabbi.
katakan kepada dia Muhammad, roh, nyawa itu urusan Tuhanmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Engkau tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Baru Nabi jawab seperti itu. Iya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak usah. Iya. Nah, termasuk masalah syaitan, masalah iblis. Iya. Ini syaitan di surga apa Nabi bikin misalnya? Iya. Nabi Adam di surga apa Nabi bikin? Berapa lama di sana? Kemudian ketika terjadi ribut-ribut, diusir mereka. Siapa yang duluan diusir? Siapa yang belakangan? Apakah dua-duanya langsung? Nabi faedah. Ya. Yang perlu kita tahu, syaitan musuh. Ya. Kenapa? Sejumlah ayat menerangkan itu. Iya. Nah, Masya Allah. Ini pertanyaan-pertanyaan yang seperti yang Allah sebut tadi, bikin susah. Dan itu sudah dilakukan oleh Bani Israel sebelumnya. Kepada siapa? Nabi Musa. Ya. Dan umat Muhammad ada yang melakukan itu kepada Rasulullah. Seperti contoh, ucapan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, ya, jadikan untuk kami ilah, sesembahan seperti sembahannya mereka itu. Masya Allah. Malah Nabi Musa, ini kalian sudah diterangkan yang benar, sudah ada di kitab Taurat, masih minta ke Tuhan. Ya. Kau masih minta Tuhan lagi kepada itu. Ya. Atau dia minta untuk melihat wajah Allah. Ya. Sampai lihat persyaratannya itu Bani Israel. Qalu ya lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan pernah beriman kepadamu wahai Musa sampai kami melihat Tuhanmu Allah dengan jahrah, dengan terang-terangan. Ini menyusahkan diri sendiri. Iya enggak? Menyusahkan diri sendiri yang seperti itu. Maka jauhi hal-hal tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Antum tahu dan tidak tahu. Antum tahu itu tidak menambah keimanan. Tidak tahu itu juga tidak bikin kau rugi. Tapi malah akan membuat engkau berpaling dari melaksanakan perintah, menjauhi larangan dan yang semisalnya. Nah, dan yang kita maksud di sini bukan pertanyaan dalam rangka untuk menambah ilmu, mengetahui sesuatu, atau ingin mendapatkan solusi. Bukan itu yang dimaksud. Sebab Imam Al-Baghawi itu menjelaskan ada dua bentuk pertanyaan yang umumnya diajukan manusia. Ada satu pertanyaan memang untuk mau mengetahui dan mau diamalkan. Ini tidak ada masalah. Sebab Allah perintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang tahu. Kalau kamu tidak tahu. Dan yang kedua, pertanyaan yang memberat-beratkan, menyulitkan diri sendiri. Termasuk pertanyaan yang dia tanyakan sesuatu yang belum terjadi. Dan itu biasa ada yang saya tidak jawab-jawab. Sebagai contoh. Bagaimana itu kalau saya menikah, ada anakku, dan rumahku masih begini? Saya bilang, saya tanya siapa, saya ingat siapa ini. Oh, ya tidak boleh dijawab lah. Kenapa? Ini orang belum menikah. Nah, sudah bayangkan kalau saya menikah, ada anakku, dan rumahku masih begini. Masya Allah. Itu belum terjadi kah masih? Nah, itu para ulama biasanya simak saja. Kalau antum mau cari banyak di YouTube itu. Nah, kalau kami sendiri sering mendapatkan itu, termasuk dari kawan-kawan itu tanya tentang masalah apa itu hari bencana yang besar. Sampai Syekh tanya, ada waqa'ah? Ini sudah terjadi? Waqa'ah. Nah, nanti kau tanyakan kalau sudah terjadi. Nah, kenapa?
Kan itu belum terjadi, jangan sampai dijawab A, B, C, ternyata mah susah Pak. Dan kemungkinan ketika terjadi, tidak mesti seperti itu. Paham maksudnya? Ya. Itu azan di mana? Sudah masuk waktu? Belum. Oh, itu waktu Indonesia bagian barat. Ya? Hah? Antum jawab yang benar. Sudah masuk waktu? Masuk waktu? Nah, itu. Nah, iya, saya cuma butuh masuk tidaknya. Saya malah bingung. Padahal pertanyaan saya sulitkah atau memberatkan antum? Enggak gitu? Ya jawab aja. Masuk atau tidak? Masuk waktu. Tidak, belum. Selesai ini. Ini sampai saya bingung. Saya ini salah bertanya atau gimana? Jangan sampai saya terkena ini juga ayat. Ya. Nah, jadi sudah masuk waktu. Betul. Antum yakin? Saya cek dulu. Sesuai dengan antum punya aplikasi, saya punya aplikasi anu di sini, cek. Tapi ini pendekatan, ya, bukan mutlak. Dan kalaupun sudah masuk waktu ya, nah, maka kita tidak bisa lanjutkan dulu. Dan insyaallah di kesempatan berikutnya Isya 7.24. Iya, sudah masuk menurut saya. Iya, nah. Dan di kesempatan berikutnya insyaallah kita akan sebutkan pelajaran penting atau beberapa fawaid daripada ayat ini. Jelas makna umum dari ayat sudah kita terangkan. Iya, semoga kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dari bentuk dan model Bani Israel yang menanyakan kepada nabinya Nabi Musa alaihi salatu wassalam pertanyaan-pertanyaan yang justru menyulitkan mereka sendiri. Ya, tidak bermanfaat, memberatkan mereka. Iya, maka hal tersebut hendaknya kita hindari dengan sejauh-jauhnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar hanya datang dari Allah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.